Salam kenal, nama saya Iwayan Aldika. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri 3 Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis kelompok belajar, di mana tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi berbasis kelompok. Yang pertama adalah memetakan kebutuhan belajar murid, di mana kebutuhan belajar saya petakan berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar. Jadi saya memetakan dulu kemampuan membaca dan menulisnya, sehingga mengetahui kesiapannya untuk belajar. Kemudian yang kedua, saya petakan minat belajarnya. Salah satunya adalah saya petakan berdasarkan hobi. Yang ketiga, saya petakan berdasarkan profil belajar, yang saya lihat dari gaya belajar mereka, yaitu dari gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Yang ketiga, saya melakukan tes awal pembelajaran, di mana sebelum saya mengajar tentang kelipatan dan faktor, maka saya perlu mengetahui kemampuan prasyarat yang harus dimiliki oleh murid saya. Untuk itu, saya membuat sebuah tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa dalam perkalian dan pembagian. Berdasarkan hasil tes, saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A bagi siswa yang paham utuh, yaitu sebanyak 3 orang. Kemudian kelompok B bagi siswa yang paham sebagian, yaitu sebanyak 9 orang. Dan kelompok C untuk siswa yang belum paham, yaitu sebanyak 7 orang. Nah, karena kelompok B dan C itu terlalu banyak, yaitu masing-masing 9 dan 7, maka saya bagi lagi menjadi 2, yaitu kelompok B1, B2, C1, dan C2. Langkah yang keempat adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Pada langkah ini, saya merancang pembelajaran yang berbeda untuk setiap kelompok. Kelompok A yang beranggotakan murid yang sudah paham utuh dapat melanjutkan untuk mempelajari materi tentang faktor dan kelipatan. Saya merancang sebuah LKPD interaktif dengan lab worksheet. Di sana, siswa dapat membaca materi, kemudian dapat juga menonton video pembelajaran yang telah saya sematkan. Selanjutnya, untuk kelompok B yang beranggotakan murid yang paham sebagian, saya rancang agar belajar dulu perkalian dan pembagian sampai mereka siap untuk belajar faktor dan kelipatan. Saya menyediakan LKPD interaktif tentang perkalian dan pembagian, dan juga LKPD interaktif untuk faktor dan kelipatan. Untuk kelompok C yang beranggotakan siswa yang belum paham perkalian dan pembagian, maka perlu banyak belajar tentang konsep-konsep perkalian dan pembagian. Untuk itu, saya menyiapkan media gelas perkalian dan pembagian agar mereka dapat memahami konsep perkalian dan pembagian dengan lebih nyata. Di samping itu, saya juga menyiapkan LKPD interaktif perkalian dan pembagian serta LKPD interaktif faktor dan kelipatan. Di akhir pembelajaran, saya memberikan asesmen formatif untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Hasil asesmen formatif menunjukkan bahwa dari 18 siswa yang hadir saat pembelajaran, terdapat 10 siswa yang ada dalam
kategori berkembang. Kemudian 3 siswa dalam kategori layak, 4 orang dalam kategori cakap, dan 1 orang dalam kategori mahir. Nah, hasil ini tentu sangat berharga untuk saya sebagai guru kelas untuk merefleksikan pembelajaran dan juga merencanakan pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Bapak mau absen dulu. Siapa yang sudah hadir? Satu orang ya. Nah, ini 30 ya. Jadi, nah ini anak-anak bisa nanti memanfaatkan ya. Dengan belajar kelipatan gitu ya, anak bisa membuat janji temu gitu ya. Misalnya mau janjian dengan siapa, mau mulai bulu tangkis misalnya, ada yang mulai setiap 3 hari, ada yang setiap 4 hari. Nanti di hari berapa anak akan ketemu dan main bersama gitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ini untuk kelompok A nanti. Untuk kelompok A nanti harus bisa menentukan faktor dan kelipatan bilangan ya dengan cara tabel. Ada tabel ya. Itu Bapak sudah buatkan LK, KPD ya, di laptop masing-masing ya. Kemudian yang kedua harus bisa memecahkan masalah dalam soal cerita yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan. Ini kelompok A ya. Anggotanya Brandi, Gian, dan Anda ya. Kelompok B, nah kelompok B karena banyak ini ada 9 ya. Nah, kan Bapak bagi 2 lagi, ada B1, B2. Nah, kelompok C juga Bapak bagi 2 ya, karena banyak, ada C1. Ya, ini keputusan kelompok C1. Sudah semua bisa buka ya. Sekarang silakan dikerjakan dulu. Saya bawa ke bawah, ini enter ya. Enter, seperti lagi. 1. Setelah isi nama silakan diturunkan ya. Nanti ada video di sana ya. Ada soal silakan dijawab. Kasih ya. Bapak tunjuki satu-satu ya. Jadi sebelum Bapak bertunjuk, anak-anak silakan kerjakan mandiri. Ya anak-anak, untuk di kelompok C ya, Bapak jelaskan dulu terkait atau kita belajar dulu terkait konsep perkalian dan pembagian. Nah, ini sudah Bapak siapkan medianya ya. Silakan diskusikan bersama-sama ya. Jika ada kendala, tanyakan kepada Pak ya. Demikian yang dapat saya bagikan dalam kesempatan kali ini tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis kelompok belajar. Salam dan bahagia.